Setelah kekuatan kebangkitan mutlak mengubah orang lain menjadi gadis, teman-teman di sekitarmu satu persatu berubah menjadi gadis Raymond dan semuanya berebut menjadi pacarmu. Hanya karena kalian pernah berkata, susah senang bersama, jika ada yang berubah menjadi perempuan. Maka sahabat harus menjaganya dengan baik. Saat ini di depan pintu kamarmu, kamu melihat seorang gadis yang cukup cantik. Hanya saja di bagian mata kanannya terdapat bekas luka horizontal yang menakutkan. Gadis itu membuka pintu dan bertanya dengan bingung. Apakah kamu sedang merekam sinyal di dalam? Mari kita kesampingkan apakah aku merekam atau tidak. Siapa orang ini? Aku mengamati gadis ini dari ujung kepala hingga ujung kaki, sangat memperhatikan bekas luka di matanya, dan terus menatapnya. Aku sangat familiar dengan bekas luka ini, baik arah, kedalaman, maupun warnanya, sangat mirip dengan salah seorang temanku. Melihatku tidak bersuara untuk waktu yang lama, gadis ini menggaruk rambutnya yang diputihkan dan menatapku dengan aneh. Dia mendorongku ke samping, masuk dan melepas kedua sepatunya, lalu berjalan ke dalam rumah. Begitu masuk, dia langsung berbaring di sofa dan melihat keluar rumah, tiba-tiba melompat seperti orang gila, mengambil kakinya dan menciumnya. Setelah memastikan tidak ada bau, dia meletakkan kakinya dengan sedih, lalu menggaruk lehernya seperti orang hiperaktif. Dia menatapku dan berkata, apakah masih ada mie instan? Di mana Lauhan? Begitu dia menoleh, aku menatap bekas luka di matanya lagi. Aku teringat. Di antara orang-orang yang kukenal, hanya ada satu orang yang memiliki bekas luka di mata, yang dikenal sebagai Bai Long dari Zhujiang. Bai Hailong, Dragonge dari dunia persilatan, saat ini sedang duduk di sofaku. Gadis kecil ini, dengan tatapan tidak sabar dan sikap acuh tak acuh. Sangat mirip dengan Dragonge di benakku, apa mungkin ini adik perempuannya? Aku bingung, aku mengeluarkan sekotak mie instan lagi dari lemari, menuangkan air panas, lalu mencari dua pasang sumpit. Sambil memegang mie instan, aku duduk di sampingnya. Dalam hatiku aku sudah merasa. Dia pasti mengenal Dragonge, jika tidak mungkin dia langsung menemukan rumahku. Sebentar lagi aku akan mencoba bertanya ada hubungan apa antara nenek ini dengan Dragonge, agar tidak terkesan aku tidak menjamunya dengan baik. Aku meliriknya, berpura-pura pergi ke toilet, dan mengeluarkan ponsel di toilet. Aku menelepon Dragonge, setelah beberapa saat, kamu memiliki aroma parfumnya. Saat ini aku mendengar ponsel berdering di ruang tamu. Selain suara dering ponsel, hanya ada suara dia makan mie di ruang tamu. Aku terkejut, dia bahkan memiliki nomor telepon Dragonge, dan dia tidak peduli dengan dering telepon. Setelah berpikir sebentar, setelah sekian lama dia akhirnya mengangkat telepon. Ada apa? Tidak ada tisu di toilet. Salah sambung. Aku menirukan suara Kasim dengan suara yang dibuat-buat. Setelah menutup telepon kakak naga ada di tangannya. Pasti ada hubungan di antara mereka. Bagaimanapun, bekas lukanya ada di sisi yang berlawanan. Bekas luka juga bisa berpasangan. Aku keluar dari toilet. Long Mei menatapku dengan bingung. Semua taruhan tertulis namamu. Apa yang kamu lakukan denganku? Apa yang kamu lakukan di toilet? Apakah kamu keluar tanpa membersihkan pantatmu? Sudah dibersihkan. Aku malu. Dia tertawa kecil dan menghabiskan sup mie instan dengan mangkuk plastik di tangannya. Bangun dan berkata ingin pergi ke toilet. Baru saja selesai berbicara, tiba-tiba terdengar teriakan dari toilet. Kemudian serangkaian teriakan mulai terdengar, sangat memilukan. Aku sedikit bingung. Mungkinkah benar-benar tidak ada tisu? Long Mei berteriak, hei, aku. Laulu, kamu datang. Aku berlari secepat mungkin ke pintu toilet. Masih dalam keadaan linglung. Apakah ada kecoa di toilet atau apa? Aku hendak mendorong pintu masuk. Aku merasa bahwa setidaknya ini adalah seorang gadis. Tidak pantas untuk langsung masuk. Jadi aku bertanya apakah aku boleh masuk. Laulu, aku masuk. Laulu. Aku mendorong pintu toilet dengan keras. Tidak ada kecoa, tidak ada tikus. Keran air baik-baik saja. Hanya saja aku melihat wajah kecil Long Mei yang pucat dan itu. Dengan cepat menutup pintu. Aku terduduk lemas di depan pintu toilet, gemetar. Long Mei, Kak Lu, jantungku tidak sehat. Jangan menipu seperti ini. Dari dalam pintu toilet masih terdengar teriakan panik Long Mei. Hatiku sangat panik. Aku sangat panik tanpa hatiku. Aku berdiri di depan pintu toilet. Di tengah jeritan Long Mei, aku menghabiskan waktu sekitar 5 menit untuk dengan susah payah menelusuri kembali apa yang terjadi. Kakak naga telah menjadi Long Mei. Kakak naga menghabiskan setengah jam untuk menenangkan diri. Sekarang dia duduk di sofa seperti baru saja kehilangan ibu kandungnya. Dulu ketika kami minum bersama, kami pernah bercanda. Jika suatu hari di antara kita ada yang menjadi wanita, maka biarkan teman-teman bersenang-senang dulu. 4 orang berbicara omong kosong di meja minum. Tapi sekarang takdir mempermainkan. Dulu kami minum terlalu banyak. Berteriak, jika salah satu dari kalian berubah menjadi wanita, akulah orang pertama yang maju. Jangan ada yang merebutku. Dragon, yang dulu gagah, sekarang duduk di sofa rumahku dengan lekuk tubuh feminin, menyembunyikan wajahnya di antara pahanya. Meringkuk menjadi bola,
Aku menghibur Dragon. Dragon, semangatlah. Dragonku telah melewati gunung pisau dan lautan darah, bahkan patah lengan pun tidak takut, hanya kehilangan celana panjang musim gugur, biarlah. Kepala Dragon yang terkubur di pahanya tidak bergerak, tidak bersuara. Aku membujuknya lagi. Kebetulan anak-anak nakal itu, bukankah mereka selalu mencari masalah denganmu? Sekarang kau seperti ini. Apakah mereka masih bisa mengenalimu? Bagaimana mereka bisa mengganggumu? Dragon menghela nafas dan berkata, mereka masih menggangguku. Sekarang bagaimana ini? Ayahku dulu tidak mencekikku sampai mati. Hanya karena aku laki-laki. Kalau tidak, aku sudah dicekik sampai mati. Apa-apaan ini sebenarnya? Sebenarnya aku ingin sekali mengeluh. Seberapa besar beban pikiranmu? Sepanjang jalan, tidakkah kau melihat ada dua benda di dadamu? Kau pikir itu apa? Dasar preman. Kulihat dia memang agak tidak nyaman. Aku tidak bercanda lagi, dan duduk di sampingnya dengan perasaan aneh. Dragon tampak tertekan. Apakah aku harus mengeluarkan darah setiap bulan? Aku harus membeli pembalut yang banyak. Mahal tidak? Datang bulan saja terdengar sangat menakutkan. Aku menghitung untuknya, sebelumnya aku ingat harganya 7,5 yuan. Sama dengan sebungkus Hong Jinlong, masih bisa membeli sebotol minuman. Bolehkah aku tidak membelinya? Aku memasang wajah kesakitan. Jika kau tidak membelinya, apakah kau akan mencuci celana dalammu sendiri? Tempat tinggal Dragon tidak memiliki mesin cuci. Ditambah lagi, di depan warnet itu, selalu menolak banyak orang yang ingin membawanya pergi. Pokoknya, aku pasti tidak akan membiarkannya kembali. Kurang uang untuk pembalutmu, aku akan menalangi untukmu. Itu nanti saja dibicarakan. Jangan pergi ke warnet lagi. Lagi pula, kau tidak punya banyak barang bawaan. Tinggallah di rumahku hari ini. Jangan merasa rumahku terlalu kecil. Dragon menghela nafas. Melirikku, lengan yang memeluk lututnya sedikit mengendur. Saat ini, bel pintu berbunyi lagi. Siapa lagi ini? Aku berjalan perlahan ke pintu. Melihat melalui lubang intip, di depan pintu berdiri seorang gadis yang agak familiar, kulitnya sangat putih. Mata hitamnya yang tidak memantulkan cahaya seperti dua lubang hitam yang hanya menatap lubang intip. Seolah sedang memikirkan sesuatu. Untung dia tidak datang tengah malam, kalau tidak aku akan mengira dia adalah pembunuh berantai. Tentu saja langsung lapor polisi. Dia memakai kacamata berbingkai hitam yang sangat familiar, di dalamnya mengenakan kemeja putih yang basah kuyup oleh anggur. Di luarnya mengenakan jas panjang yang agak longgar, ekspresinya yang kelam, dan gaya berpakaiannya yang monoton. Aku cukup familiar, hanya saja dia juga menjadi wanita. Aku menghela napas dalam hati. Membuka pintu, menatapnya dengan tak berdaya. Dia menatap lurus ke mataku, seolah sedang mempertimbangkan kata-kata. Saat ini, entah mengapa, hatiku sangat tenang. Ini baru permulaan, sekarang datang dua orang. Makan malatang agak tidak pantas. Aku mulai menyiapkan makanan di dapur. Dia duduk diam di sofa. Seperti patung di Akademi Seni. Aku mencuci sayuran di dapur. Mendengarkan dengan seksama suara dari ruang tamu, memikirkan bagaimana cara memulai percakapan nanti. Tak disangka, dia berjalan ke arahku. Suaranya dingin. Aku mengeluarkan sekotak mie instan dari lemari dan meletakkannya di atas meja. Dia juga tidak pilih-pilih, langsung mengambil pemanas air dan mulai mengisi air keran. Dia merobek bungkusnya. Menuangkan semua bumbu ke dalamnya, menata pemanas air dengan linglung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Udara terasa agak pengap. Awalnya aku ingin bertanya apakah dia sudah makan. Melihat dia menata pemanas air dengan ekspresi tenang, naluriku mengatakan lebih baik jangan bertanya yang tidak perlu. Ketika dia menatap suatu tempat dengan tenang tanpa bergerak, dia sedang berpikir atau marah. Atau sedang merencanakan bagaimana cara membunuh seseorang. Orang ini sangat hebat. Dia adalah satu-satunya orang yang pernah kulihat yang bisa tanpa ekspresi saat marah. Aku memikirkan bagaimana cara bertanya. Hai, kamu juga menjadi wanita? Punya uang untuk membeli pembalut tidak? Kalau kurang, aku kasih. Untungnya, pemanas air menderu beberapa saat, lalu tombolnya berbunyi, plak, dan muncul. Aku berkata, airnya sudah panas, cepat makan. Mie daging sapi pedas hanya tersisa satu. Longge keluar dan langsung merebutnya. Dia tidak berbicara. Menatap lurus ke pemanas air. Jika tatapannya memiliki substansi, aku perkirakan sekarang pemanas air akan memiliki dua lubang yang tertatap. Lao Shu menoleh, matanya yang hitam pekat. Menatapku tanpa berkedip, memutar seluruh tubuhnya, berkata dengan nada seperti air yang tenggelam. Aku menjadi wanita, kamu sama sekali tidak terkejut? Terkejut apanya? Terkejut kamu dada rata? Bajingan ini sekarang berpikir, dia menjadi wanita adalah ulahku. Nada bicaranya yang tanpa riak sangat menakutkan. Aku curiga kalau aku salah bicara, dia bisa langsung mata. Dia tanpa berkedip mengambil pisau buah dan menikamku hingga mati. Aku menghela napas. Aku cukup terkejut. Untung saja Dragon masih punya dua bola. Kalau tidak, aku akan lebih terkejut melihatnya mandi di kamar mandi. Dia terdiam sejenak, mendorong kacamatanya ke pangkal hidung.
Ketenangan yang tertekan itu mereda. Sepertinya dia sudah mereda emosinya. Dia berkedi beberapa kali perlahan, lalu tiba-tiba menopang dagunya dan bertanya padaku. Menurutmu apa penyebabnya? Aku tertawa kering. Bagaimana aku tahu prinsipnya apa? Siapapun yang tahu, beritahu aku. Selanjutnya, aku hanya mengangkat alisku saat mendengar suara dragon. Aku menyetujui dan masuk ke dalam rumah untuk mengambilkan handuk untuknya. Aku punya beberapa handuk di rumah. Sepertinya semuanya ada di lemari. Kamar mandiku tidak dilengkapi pemanas, jadi agak dingin setelah mandi. Dragon mungkin menggigil kedinginan di kamar mandi, dan dengan tidak sabar meneriakkan namaku dengan keras. Aku menjawab dengan gerutuan. Sambil menggeledah beberapa lemari, akhirnya aku menemukan handuk kering berwarna merah muda. Baru saja aku berjalan ke pintu kamar mandi. Aku melihat dragon membuka pintu kamar mandi dan langsung pergi mencari handuk sialan itu. Wajah kecilnya yang halus menunjukkan ekspresi tidak sabar, dan dia segera merebut handuk dari tanganku. Dia mengeringkan diri sebentar. Tiba-tiba dia menyadari mengapa aku terdiam, dan menoleh ke arahku dengan bingung. Melihatku seperti tersambar petir. Baru kemudian dia tertegun dan segera menyadari untuk menutupinya. Aku tenggelam dalam keterkejutan tadi. Baru saja aku sempat menghela napas panjang, tapi aku tidak tahu bagaimana jalan pikirannya. Dia malah menurunkan lengannya. Aku langsung menahan napas lagi. Saat ini, wajah kecil dragon yang putih menunjukkan ekspresi yang tidak pasti. Apakah aku, Xiao Bailong, akan menari hari ini atau tidak? Jika aku tidak menari, rasanya ada sesuatu yang aneh. Jika aku menari, itu sama saja dengan menganggap diriku sebagai wanita dari lubuk hatiku. Kemudian hatiku berkata, bagaimana mungkin aku, Zhu Jiang Xiao Bailong, adalah seorang wanita? Kemudian aku keras kepala, dan tidak bisa menelan kemarahan ini. Sialan. Aku benar-benar memahaminya. Meskipun dragon dulunya adalah seorang remaja yang tampan dan agak berandalan. Namun sekarang, apakah ia atau tidak menjadi sebuah masalah? Saat ini, dragon menunjukkan keraguan, dan bertanya padaku dengan ragu. Laulu, menurutmu, apakah aku sebaiknya iya atau tidak? Suaraku agak bergetar. Terserah perasaanmu. Setelah mandi, dragon melemparkan semua pakaian merah dan hijau itu ke dalam mesin cuci. Saat melemparkannya, aku menemukan ada beberapa lubang bekas rokok yang tidak terlalu besar di pakaian itu. Aku juga tidak tahu seberapa sering dia membeli pakaian. Aku mengambil satu dari lemari. Celana jeans yang kekecilan, dan menemukan kaos putih lengan pendek untuknya. Setelah dragon memakainya, pas. Dia menyatakan sangat puas, lalu memilih-milih dan mengambil alih kamarku. Sekalian mengambil alih komputernya, bermain game online. Ketika dia menyadari dirinya menjadi wanita. Selain berteriak sedih untuk beberapa saat, justru dia yang terlihat paling tidak peduli. Lao Chu masih memasang tampang patung di ruang tamu. Dia menopang dagunya dengan satu tangan, terlihat berpikir keras. Aku dengan hati-hati membereskan gelas mie instan di dapur. Sebenarnya, aku masih sedikit takut berbicara dengannya. Dia mungkin masih berpikir apakah perubahan dirinya menjadi wanita adalah ulahku. Aku cukup waspada terhadap Lao Chu ini. Bahkan dragon pun sedikit takut padanya. Saat itu bel pintu berbunyi lagi. Lao Chu masih diam saja. Aku berdiri untuk membuka pintu. Di depan pintu berdiri seorang gadis dengan rambut basah. Headphone peredam suara tergantung di lehernya, mengenakan topi musim dingin hitam. Di balik topi musim dingin itu, wajahnya kecil dan cantik. Tangannya disaku, agak seperti gadis kutu buku yang suka menyendiri. Yang datang seharusnya Lauhan. Dan di antara orang-orang yang kukenal, hanya dia yang setiap hari memakai topi musim dingin. Aku membuka pintu dan memberi isyarat agar dia masuk. Lauhan melihat sepatu yang berserakan di dekat pintu masuk, melepas sepatunya dan masuk ke ruang tamu bersamaku. Baru saja hendak mengatakan sesuatu. Melihat seorang gadis yang tidak dikenal duduk diam di sofa, menoleh dan menatapku dengan aneh, ragu-ragu. Aku mengambil sebotol cola dari kulkas dan meletakkannya di atas meja. Orang selalu tidak takut setelah melihat hantu berkali-kali, jadi aku mencibir. Selamat pagi, Lauhan. Hari ini mau lihat paha mulus? Ini sebenarnya seperti menabur garam di atas luka. Lauhan tidak terkejut bagaimana aku tahu, dia malah dengan riang memainkan kakinya yang kotor dan menekannya ke wajahku. Hehe, katanya sambil tertawa. Lihat ini, aku meraih pergelangan kakinya dan mendorongnya ke samping. Lauhan duduk di sofa dan tertawa, pagi ini aku bercermin. Hampir tidak membuatku takut setengah mati. Xiao Yao dan ibuku sedang tidur di kamar sebelah. Jika mereka melihat wanita tambahan di rumah, mereka akan menyeretku ke kantor polisi dalam hitungan menit. Jadi kamu kabur begitu saja? Lauhan berkata dengan getir. Ya kabur. Kalau ibuku bangun, aku bisa bilang apa? Aku bilang saja sejujurnya, aku jadi wanita. Lihat, pantatku seksi tidak? Kalau kamu bilang begitu, ibumu mungkin tidak akan menyeretmu ke kantor polisi, tapi akan menyeretmu ke rumah sakit jiwa di belokan kiri. Sambil mengeluh padaku, Lauhan melihat Lao Chu yang diam saja, menoleh dan bertanya dengan ragu-ragu. Ekspresi Yo Weishi, Chu Minghai,
dan lauhan berlebihan secara bertahap. Sebenarnya aku mengerti, jika ada pria pendiam yang berpotensi menjadi pembunuh berantai, suatu hari tiba-tiba berubah menjadi gadis pendiam. Siapapun akan memiliki ekspresi seperti ini, termasuk aku sebelumnya. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Aku bertanya pada Lauhan, bagaimana dengan Xiao Shen? Lauhan menatapku. Mungkin sedang tidur. Aku meneleponnya pagi ini tetapi dia tidak menjawab. Dia memang burung hantu. Dia selalu bermain game itu, apa namanya? Di tengah kalimat, dia tiba-tiba terdiam dan menatapku dengan mata terbelalak. Kami saling bertatapan. Tunggu sebentar, aku merasa. Aku menghela napas dan berkata, aku merasa Xiao Shen hampir berubah. Lauhan menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba, dia mendongak dengan tertarik dan berkata, ini tidak beres. Kenapa kita semua menjadi wanita? Hanya kamu yang baik-baik saja? Apa karena kamu tidak bisa menemukan pacar? Jadi kamu mengganggu kami. Setelah Lauhan mengatakan itu, bahkan Lao Chu yang diam di samping menoleh. Menatapku tanpa berkedip. Mendengar itu, keringat dingin mulai menetes di wajahku. Meskipun aku tidak bisa menemukan pacar. Aku tidak akan menggunakan teman sebagai pengganti. Aku buru-buru berkata, jangan bicara omong kosong. Aku tidak punya sihir. Bagaimana aku bisa mengubah 4 pria menjadi wanita? Lauhan mengatupkan mulutnya beberapa kali. Berpikir keras, dia bersandar di sofa dan terdiam. Lao Chu menatapku sebentar. Dia juga menoleh, dengan fokus menatap meja kopi di ruang tamu, seolah-olah ada kitab suci di atasnya. Setelah beberapa saat, teriakan keras Long Ge terdengar lagi dari kamarku, Laulu. Lauhan menatapku dan melihat ke arah ruangan dengan penuh minat. Aku menghela napas. Berdiri dan bertanya dengan keras, ada apa? Long Ge tidak menjawab. Hanya berteriak keras, Laulu, hei. Aku merasa takut dan berdiri, berjalan menuju kamar Long Ge. Aku dengan hati-hati membuka pintu, awalnya agak takut melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Namun, Long Ge duduk dengan normal di depan meja komputer, memegangi dadanya. Menatapku dengan ekspresi kesakitan. Aku tidak tertarik dan mendekat untuk bertanya. Ada apa? Long Ge berkata tanpa daya, Laulu. Sebenarnya, saat datang ke rumahmu, dadaku sesak dan sulit bernapas. Tadi aku sudah cari di internet. Katanya aku sudah tidak berguna. Aku baru melihatnya sebentar saja, dan sudah mulai berjalan keluar rumah. Aku cari di Duniang tentang perutku, dan katanya aku terkena kanker serviks. Hari ini aku dengar. Laulu masih diam menatap meja kopi. Lauhan duduk santai di sofa, kedua tangannya di saku. Menjulurkan kepala ke kamarku. Itu Dragon, Dragon juga terkena dampaknya. Apa yang salah dengan penyelamatannya? Kenapa? Tidak ada apa-apa. Terkena kanker serviks. Lauhan menatapku aneh, seperti melihat orang gila. Aku langsung duduk di sofa. Kamu jadi nonton bola atau tidak? Lauhan berpikir sejenak. Nonton bola boleh juga. Kamu harus menemaniku membeli perlengkapan sehari-hari. Sobat, aku sedang sangat cemas sekarang. Orang tuaku akan pulang dari luar negeri selama seminggu, sudah tiba dan tinggal selama 5 hari. Lusa mereka pergi. Dengan penampilanku seperti ini, aku tidak bisa pulang. Sekarang aku akan tinggal di rumahmu selama beberapa hari lagi. Bagaimana dengan Xiao Yao? Lauhan berpikir bahwa Xiao Yao juga ke sini. Xiao Yao adalah adik kandung Lauhan. Gadis kecil itu sangat lucu, matanya besar dan berbinar. Dia juga suka mengenakan gaun-gaun kecil, seperti keluar dari anime. Dia juga suka membawa tas selempang kecil bermotif kelinci. Kenapa? Kamu mau membawanya ke sini? Rumahku pasti akan meledak. Berapa banyak orang yang akan tinggal di sini? Lauhan melambaikan tangan dan berkata, tidak apa-apa. Xiao Yao tidak ribut. Tidak masalah jika dia ribut, sebentar saja sudah dihitung aku tinggal dengan 5 orang. Rumahku luasnya 150 meter persegi. Saudara. Lauhan mendekat, tersenyum dan merengek sambil memeluk lenganku. Laulu, lenganku merinding di balik lapisan pakaian. Dulu, saat dia masih laki-laki, dia juga bercanda seperti ini, memainkan hal menjijikan seperti ini. Sekarang setelah dia menjadi wanita, itu benar-benar mematikan. Lenganku sepertinya menyentuh sesuatu yang bulat dan hangat melalui pakaian. Tiba-tiba hatiku berdebar. Tapi aku tetap mendorong wajahnya ke samping. Pergi, pergi, pergi. Lauhan didorong olehku. Dia menutup mulutnya sambil tersenyum, memasukkan kedua tangannya ke saku, dan berdiri bersandar di dinding dengan satu kaki sambil tersenyum. Dengan santai melihat ponsel. Orang-orang ini seperti preman jalanan yang membawa pentungan, dengan sombong memamerkan ujung pentungan mereka. Setengah dari mereka dengan santai jongkok di tanah sambil merokok. Kami berdua kebetulan berjalan di depan mereka. Dragon dengan rasa ingin tahu menatap mereka. Aku mengalihkan pandangan, takut menimbulkan masalah. Setengah dari orang-orang itu secara bertahap berhenti merokok. Mataku mengikuti Dragon, aku cemas dan menarik Dragon mempercepat langkah. Saat itu, salah seorang berambut hitam dengan wajah penuh jerawat berdiri. Berdiri dengan sedikit goyah, sepertinya sudah berjongkok cukup lama,
Pengge. Jangan menunggu lagi, Bai Xiaolong itu takut padamu, kita sudah menunggu 2 hari. Bertanya pada pemilik warnet, dia bilang Bai Xiaolong sudah lama tidak bekerja di sini. Kenapa kalian masih menunggu di sini? Dadaku terasa kosong, aku buru-buru melirik dragon di sampingku, tapi dia masih terlihat seperti berandalan kecil yang penasaran. Hanya mendengar nama Bai Xiaolong, dia menoleh untuk melihat, beberapa orang yang berjongkok di tanah melihat ke arahnya. Dragon mengalihkan pandangannya. Sepertinya dia melihat beberapa orang yang berjongkok di tanah tidak ada yang lebih tampan darinya, dan mulai menatap papan nama di pinggir jalan dengan bosan. Sebenarnya aku takut dia tiba-tiba berteriak, Cao Ni Ma, Zhujiang Bai Xiaolong ada di sini. Kemudian menendang dengan keras, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, meskipun perkiraanku Dragon yang akan menang. Tapi biaya pengobatan pasti akan menjadi tanggunganku. Dragon tidak pernah punya uang di sakunya. Bahkan untuk membeli Hong Jinlong pun harus aku yang bayar. Aku mendengar seorang pria berambut kuning di belakangku perlahan memarahi pria berjerawat itu. Lihat dirimu. Lau Jiba berkata, Bai Xiaolong sering bermain internet di warnet ini, tunggu 2 atau 3 hari akan ada kabar. Saat itu tikam bajingan itu, biarkan dia dirawat di rumah sakit selama setengah bulan, keluar sedikit lebih jujur. Berperilaku baik, jangan selalu membuat masalah bagi polisi. Aku menarik napas lega. Agak beruntung, hampir saja aku bersiap untuk terkena masalah ini, untungnya Dragon tiba-tiba berubah jenis kelamin dalam semalam. Tepat untuk menghindari malapetaka ini. Dragon menjadi wanita, meskipun aku tidak mengatakannya. Tapi aku selalu merasa ini adalah hal yang sangat baik. Sambil berpikir, aku menggabungkan 5 kantong plastik yang sedikit berubah bentuk. Bertukar tangan, menoleh dan Dragon menghilang. Aku terkejut dan buru-buru menoleh. Seluruh jiwaku seolah melayang. Saat ini Dragon dengan sikap acuh tak acuh, berhenti menghadap 7 atau 8 preman kecil itu. Hal pertama yang kau lakukan setelah mendapatkan kemampuan berubah jenis kelamin adalah mengubah 4 saudara baikmu. Menjadi loli yang penuh kasih sayang, lembut, dan mudah dijatuhkan. Ketika kau mengajukan permintaan kepada mereka, mereka tidak hanya tidak menolak. Mereka juga harus setuju padamu. Mengenai kalian yang pernah minum dan membual, mengatakan siapapun yang menjadi perempuan di masa depan harus menjadi pacar saudara baikmu. Tepat ketika kau dan bos preman yang berubah jenis kelamin, Dragon, selesai membeli obat. Saat berjalan pulang, aku melihat si naga yang sedang jongkok, dan anak muda bersemangat yang ingin berkelahi dengannya. Saat itu aku baru sadar, naga sudah berjalan santai ke arah mereka, sekelompok anak muda bersemangat saling berpandangan. Dengan bingung bertanya pada temannya, dia siapa? Aku berlari dan bergegas menghampiri. Dengan tergesa-gesa mengangguk dan membungkuk meminta maaf, sambil merangkul lengan naga dan menariknya menjauh, maaf semuanya, saudara. Maaf semuanya, saudara. Ini adik perempuanku, sejak kecil ada sedikit masalah mental. Untung hari ini sudah minum obat, kalau tidak air liurnya akan mengenai kalian semua, susah dicuci. Semuanya minggir, anak muda bersemangat itu melihat kantong plastik hitam yang kubawa, berisi 2 resep obat kecil yang rapi. Sepertinya kotak obat, sedikit bingung, dan sedikit percaya. Mendengar naga akan mengeluarkan air liur, mereka serentak melompat mundur. Aku tidak bisa menahan senyum. Dengan wajah ramah berkata, pulang, adik. Jangan nakal, di rumah ada susu sarapan kesukaanmu. Tapi naga dengan santai berjalan ke arah si rambut kuning itu. Sambil menggigit rokok Furong Wang yang direbut, tubuhnya lebih pendek 1 kepala dari si rambut kuning, tapi auranya tidak kalah sedikit pun. Ayam jantan menyuruh kalian menghadangku, sekelompok anak muda alay tertegun sejenak. Lalu meraba pentungan di pinggang mereka, kau kenal Bai Xiaolong? Naga tertawa riang. Bukan hanya kenal, kemarin aku bahkan menyentuh si kecil Bai Xiaolong miliknya. Hantu dan dewa berkelebat di benakku. Sudah menyerah menarik naga, melemparkan semua 5 kantong plastik ke tanah, mencari batu bata di mana-mana. Seorang anak muda bersemangat tertawa riang, belum sadar, tertawa terbahak-bahak. Orang gila ini bilang kenal ayam jantan, dia juga kenal Bai Xiaolong. Saat itu, pria berjerawat itu maju ke depan, setidaknya lebih tinggi 1 kepala dari naga. Menatap naga dari atas, mengangkat tangannya dan memberinya tamparan keras. Udara langsung membeku. Tindakan ini terlalu tiba-tiba, aku pun bodoh. Bahkan si rambut kuning pemimpinnya pun tertegun. Dia membuka mulutnya setengah jalan, beberapa anak muda bersemangat. Tiba-tiba mundur selangkah. Sepertinya hari ini tidak jadi. Aku sudah menemukan batu bata. Langsung berjalan menuju si jerawat. Si jerawat mungkin merasa jumlah orang di pihaknya banyak, dia curiga melihat orang-orang yang terpaku di tempat. Lalu memberondong pertanyaan pada naga, apa ibumu tidak memberitahumu? Jangan bergaul dengan orang sakit? Apakah ibumu tidak mengajarimu? Apakah dia mengajarimu? Dragon menyeka ludah di wajahnya dengan hati-hati. Tamparan itu seolah tidak mengenai wajahnya. Dia terkekeh dan berkata, ibuku meninggal setelah melahirkanku. Anjing piaraanku yang membesarkanku sejak kecil. Lalu membuang batunya. Terlalu kotor. Jerawat itu,
Begitu Enyan menoleh dan melihatku berjalan ke arahnya sambil membawa batu bata. Sangat sok keren, berteriak. Mengeluarkan tongkat dari sakunya dan berjalan dengan langkah besar ke arahku. Aku berjalan ke arahnya. Langkah kaki semakin cepat. Aku sedang berpikir apakah akan memukul ubun-ubunnya terlebih dahulu atau memukul sinyalnya. Dia sudah bergegas di depanku, mengayunkan tangannya dengan kuat, dan tongkat besi berdesing kencang. Menghantam kepalaku. Aku belum sempat menghindar ketika tiba-tiba sebuah sepatu olahraga yang berlubang mencetak bekas di sisi wajahnya yang penuh jerawat. Sebuah tendangan langsung meledakkan beberapa jerawat yang belum tumbuh dengan baik. Adegan ini membuatku tercengang. Aku berdiri terpaku di tempat dengan batu bata di tangan. Saat ini, sudah mulai ada kerumunan orang. Perlahan-lahan mendekat, membentuk lingkaran besar dengan diameter 20 meter. Tidak ada seorang pun yang menelepon polisi. Semuanya mengambil foto dan merekam video dengan ponsel mereka. Melihat semakin banyak orang, pemimpin berambut kuning itu tidak bisa menahan diri lagi. Mengaum, "Jangan terlalu menindas orang. Serang mereka semua." Aku belum sempat menyerbu ke depan ketika entah brengsek mana yang mengincarku, sebuah tongkat menghantam dahiku dari samping. Seluruh tubuhku langsung melihat bintang-bintang. Aku merasakan aliran udara hangat mengalir ke bawah di dahiku. Pandanganku langsung menjadi gelap. Aku juga terpancing emosi dan berlari dengan panik, menghantamkan batu bata tanpa henti. Mengeluarkan aura Kenshiro yang melepaskan Kenmo ilusi. Setelah beberapa saat, pertempuran di pihak Dragon juga selesai. Dia saat ini menggaruk pantatnya dengan sangat tidak elegan sambil menatapku dan tertawa. Mungkin dia melihatku melempar batu bata ke arah jerawat. Akhirnya, entah bagaimana, 3 orang tinggal di rumahku. Untungnya, rumahku memiliki 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Masih ada ruang belajar kecil. Rumahnya cukup untuk ditinggali. Dragon sejak beberapa hari yang lalu. Setelah berteriak di depan warnet, dia tidak terlalu suka keluar. Aku juga pergi ke warnet itu beberapa hari yang lalu. Sering ada beberapa wajah familiar yang mengintip-ngintip. Aku membawa kantong plastik berisi malatang dan diam-diam mengintai, lewat dari jauh. Menyembunyikan wajahku di bawah pinggiran topi. Awalnya kupikir setelah Dragon menjadi wanita, dia bisa memulai kehidupan baru. Namun, tampaknya masih sama seperti dulu. Langkah kaki untuk pulang menjadi lebih cepat. Di sebuah tikungan. Hampir 30 orang yang tampaknya sudah merencanakan sesuatu muncul dari sudut jalan di samping, masing-masing setinggi sekitar 180 cm. Kelompok pria kekar dengan pinggang besar, semuanya memegang tongkat. Muncul seorang remaja yang juga tampak seperti anak SMA, memakai sweater abu-abu dengan jaket militer hijau di luarnya. Rambutnya dicat pirang. Dia juga memakai sepatu kulit, dan terlihat cukup tampan, dengan hidung dan mata yang jelas. Saat itu, si jerawat menunjukku dan berteriak, "Feng Shao, itu dia." Membawa seorang gadis berambut putih, yang terakhir kali di depan warnet menghajar kami semua. Pria kaya itu mengangguk, "Aku sudah tahu," sambil menatapku dengan seksama dan bertanya, "Kamu tidak perlu begitu takut. Kudengar kamu memiliki hubungan baik dengan Bai Hailong." Aku tidak menjawab, terus mundur. Pria kaya ini tidak terburu-buru. Mendekat selangkah demi selangkah. Aku takut padanya. Dia sepertinya serius. Orang ini benar-benar ingin menciumku. Sekelompok orang melihatku memakai celana pendek besar, seperti anjing tua. Dengan panik mundur, si jerawat tidak tahan lagi, dan saat itu dia marah besar dan mengeluarkan kata-kata kotor. "Kamu menggambar kura-kura apa? Ibu Feng Shao sedang berbicara denganmu." Aku gemetar dan bertanya pada pria kaya itu. "Ibumu juga datang?" Pria kaya itu tertegun, ekspresinya menjadi suram. Niao Tou melirik si jerawat. Si jerawat juga bodoh. Mungkin dia belum pernah melihat orang yang memanfaatkan situasi sepertiku. Dia segera menundukkan kepalanya dengan wajah penuh keringat dingin. Sesekali mengangkat kepalanya dan menatapku dengan tatapan tajam. Pria kaya itu berhenti. Tidak lagi berpura-pura ingin menciumku, dan berkata dengan dingin, "Kamu sangat menarik. Orang terakhir yang berani bercanda denganku seperti ini, tahukah kamu apa yang terjadi padanya?" Aku memasang ekspresi waspada. Dengan ragu bertanya, "Kau tidur dengannya?" "Sialan." Sekelompok orang yang memegang tongkat tertegun. Sekelompok orang segera menggulung lengan baju mereka perlahan-lahan. Seolah-olah mereka ingin mencabik-cabikku menjadi 5 bagian. Tepat pada saat itu, seseorang masuk dari luar gang. Seorang gadis berambut putih. Ekspresi gadis itu tidak sabar, lalu mengarah ke bekas luka di sudut mulutnya. Di mulutnya masih terselip sebatang rokok Hong Jinlong yang familiar. Tiba-tiba, di gang, sekelompok orang dengan pisau, senjata, dan tongkat. Ekspresi mereka awalnya cukup cemas, tetapi saat melihat pemandangan ini, mereka langsung terpaku di tempat. Aku melihat dengan jelas wajah gadis itu, dan keringat dingin langsung mengucur. "Kak Long. Kak Long, beraninya kamu keluar?" Sekelompok orang yang memegang tongkat ini datang untuk mencarimu. Kak Long mungkin melihatku belum pulang juga. "Perutku sangat lapar. Aku asal pakai baju dan keluar mencarimu," saat ini melayang di antara kerumunan. Pemuda yang bersembunyi di belakang pria kekar itu menunjuk Dragon dengan suara terkejut, "Itu dia."
Terakhir kali di depan warnet, dia dan anak ini memukuli Liu Heng dan teman-temannya hingga dirawat di rumah sakit. Saat ini aku meraung, mati ya mati, nyawa kecilku hari ini. Hanya berharap Dragon cepat melapor polisi. Aku mengangkat tinggi-tinggi MA latang 4 porsi dan menyerbu ke arah si rambut pirang. Saat ini, melihatku tiba-tiba menyerang, sekelompok orang termasuk anak orang kaya berambut pirang semua tercengang. Aku meraung keras. Kak Dragon, cepat lari, cepat laporkan polisi. Orang-orang warnet datang dengan membawa tongkat. Dragon di ujung gang tiba-tiba merasa aneh. Melihatku mengangkat MA latang dan meraung sambil menyerbu ke arah si rambut pirang. Tiba-tiba tertegun, kenapa kamu di sini? Kupikir kamu dengan gadis kecil itu. Belajar membuat MA latang? Hei, dasar kau. Anak orang kaya itu tiba-tiba sadar. Lari, hentikan dia. Sekelompok orang ini juga panik. Sekelompok pria kekar dengan bingung mengangkat tangan mereka, tetapi tidak berani menghentikanku. Aku berlari semakin cepat. Raunganku juga semakin tragis. Akhirnya aku berlari ke depan anak orang kaya itu. Anak ini sedang menatapku dengan bingung. Tepat saat aku mengayunkan tanganku, punggungku tiba-tiba didorong dengan keras oleh kekuatan pria barbar. MA latang di tanganku sepertinya direbut oleh tangan kecil yang dingin. Seluruh tubuhku tiba-tiba terhuyung-huyung dan berlari sekitar 10 langkah. Kemudian kepalaku menabrak dinding. Sakitnya hampir membuatku berteriak. Akibatnya, aku berteriak lama tetapi tidak ada yang bertindak. Mengangkat kepalaku dan melihat, aku tiba-tiba membuka mulutku perlahan. Dragon menuangkan MA latang 4 porsi dengan satu tangan. Anak orang kaya itu sedang dipeluk oleh Dragon dengan satu tangan. Melihat tidak jatuh ke tanah, keduanya saat ini saling menatap dengan mesra. Dragon masih mengisap rokok Hong Jinlong abadi itu. Sekelompok anak buah di sampingnya semua tercengang. Aku juga tercengang. Aku meratap dalam hati, aku akan mati, kau masih bermesraan dengan orang lain. Saat ini, anak orang kaya itu dipeluk oleh Dragon dengan ekspresi terkejut. Dragon mengangkatnya dengan satu tangan, meliriknya, dan berkata dengan lembut. Lihat jalan, jangan jatuh. Bajunya sangat mahal. Tidak apa-apa, brengsek. Anak orang kaya itu berdiri di tempat, seluruh tubuhnya berubah menjadi patung yang terkejut. Hanya bola matanya yang mengikuti gerakan Dragon. Dragon berjalan melewatinya dan segera menarikku yang sedang mencari batu bata di tanah. Membentak dengan suara pelan, apa yang kau lakukan tadi? Mau menjatuhkan MA latang? Aku jadi kesal mendengarnya. Lagi pula, semuanya dibeli dengan uangku. Jadi kenapa kalau dipecahkan? Ekspresi Dragon tampak tak berdaya. Dia mendekat ke telingaku dan berkata dengan suara rendah dan tergesa-gesa. Laulu, dengar, berikanlah nasihat. Lain kali kalau kau menyuruhku turun membeli sesuatu, kau tidak melihat betapa menakutkannya Chu di sofa. Kami bertiga menunggu di sofa. Setelah setengah hari, Chu tiba-tiba mulai mencibir. Aku jadi merinding. Lauhan langsung keluar mencarimu. Setelah beberapa saat, aku juga tidak tahan. Keluar mencarimu. Aku tertegun, membayangkan pemandangan itu. Tidak ada kunci lagi. Jika aku melemparkan sup mala ini, mungkin aku akan dipukuli sampai mati oleh orang-orang ini hari ini. Kalau pulang, supnya juga sudah dingin, dan mungkin tidak tahu bagaimana matinya. Sekelompok pria besar masih berkata jujur. Aku dan Dragon mulai berjalan keluar gang. Saat melewati patung anak orang kaya, dia menahan diri sejenak. Dia bertanya dengan gemetar, bolehkah aku bertanya, apakah kamu punya WeChat? Aku berpikir kau terlalu lancang. Dragon memasukkan satu tangan ke saku dan memujiku dengan tangan yang lain. Kami berdua mungkin terlihat seperti kakak beradik. Dia menoleh dan tersenyum hitam. Tidak punya WeChat? Kenapa? Kau mau mendekatiku? Feng Xiao menatap Dragon lurus-lurus, dengan serius, hanya makan bersama. Pria berjerawat itu, sejak aku memimpin dengan sup mala, dia terus linglung di samping. Hal ini tidak bisa kembali ke masa depan. Dia tiba-tiba berteriak, Feng Xiao. Wanita ini yang kemarin di depan warnet, dia adalah... Kau diam. Feng Xiao menoleh dan berteriak, dan dengan teriakannya, para pria besar di dekatnya juga menoleh. Salah satu dari mereka bahkan perlahan menepuk telapak tangannya dengan tongkat. Semua orang memandang pria berjerawat itu dengan tatapan menggoda. Pria berjerawat itu gemetar seluruh tubuh. Langsung lemas. Dragon berdiri di samping, menggelengkan kepalanya sambil tertawa kecil. Dia menarikku pergi. Feng Xiao buru-buru berteriak dari belakang, setidaknya beritahu aku namamu. Aku sedikit panik mendengarnya, dan buru-buru menoleh ke Dragon, takut dia akan langsung berbalik dengan gagah berani. Dengan ekspresi mendominasi, aku Jujiang, Bai Hailong bersumpah. Akibatnya, Dragon bahkan tidak menoleh. Dia mengangkat 4 kantong sup mala dan tersenyum acuh tak acuh. Makan apa? Aku bahkan tidak mengenalmu. Lihat pakaianmu itu, makanan yang kamu makan. Aku seharusnya juga tidak mampu membelinya. Lebih baik aku pulang dan makan malatang saja. Malam sudah larut. Setelah pulang, untungnya aman. Lao Shu baik-baik saja. Dia menunduk dan duduk di sofa. Sebenarnya, aku sangat takut Lao Shu marah dan meneteskan Didi Wei ke dalam cangkir minumku.
Lauhan duduk di sofa dengan ekspresi cemas. Dia menghela napas lega melihatku kembali. Kenapa kamu butuh 1 jam untuk membeli semangkuk malatang? Jika kamu tidak kembali, aku akan menelepon polisi. Aku tertawa pahit dan memanaskan malatang di dalam panci sebelum membawanya ke atas. Begitu Lao Shu melihat ada makanan, dia langsung menerkamnya. Dalam waktu kurang dari 5 menit, dia sudah menghabiskan semangkuk malatang. Sepertinya dia benar-benar kelaparan. Lauhan makan sambil melihat ponselnya dengan lambat. Bahkan belum setengah mangkuk dimakan, Lao Shu sudah menghabiskannya. Setelah makan, Lao Shu tidak lagi terlihat muram, tetapi kembali ke ekspresi tanpa ekspresi dan berkata sudah kenyang. Kemudian dia kembali tidur. Setelah makan, Long terus kembali ke kamar untuk bermain di pabis. Lauhan menumpuk mangkuk dan melambaikan tangannya sambil tersenyum. Biar aku saja. Kemudian dia memasukkan setumpuk mangkuk ke dalam wastafel, mengenakan sarung tangan karet, dan mulai mencuci piring. Aku tidak punya apa-apa untuk dilakukan, jadi aku duduk di ruang tamu dan menatap Lauhan dengan tatapan kosong. Dia mengenakan sweater hitam besar milikku. Mengenakan celana flanel tipis, sangat seksi. Tubuhnya juga seksi. Ini pertama kalinya aku menggunakan kata ini untuk menggambarkan temanku. Lampu di ruang tamu sudah dimatikan, hanya lampu di dapur yang masih menyala. Rambut pendek sebahu Lauhan yang lembut memperlihatkan telinga yang bersih dan leher panjang yang putih menyilaukan. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, dia benar-benar cantik. Ada juga semacam perasaan keibuan. Aku berbaring di meja di samping kompor. Setelah dia menjadi wanita, ini pertama kalinya aku menatapnya. Melihatnya mencuci piring dengan sikat kawat, aku secara bertahap merasa sedikit linglung. Gadis cantik ini. Benar-benar teman baik yang tumbuh bersamaku sejak kecil. Dulu kita minum alkohol bersama dan membual. Teman baik yang menghabiskan seluruh masa mudaku bersamaku. Lauhan mencuci bersih setumpuk mangkuk dan meletakkannya di baskom. Dia mulai mencuci yang lain. Saat ini, dia menoleh dan melihatku menatapnya dengan tatapan kosong. Dia tertegun sejenak dan berkata sambil tersenyum, "Lihat apa?" Aku kehilangan jiwa. Aku menatap Lauhan dengan linglung untuk waktu yang lama dan tersenyum pahit. "Kenapa tiba-tiba kamu jadi perempuan?" Lauhan menatapku lucu, sambil menggosok lap piring. "Kenapa? Masih ingin seperti dulu minum-minum dan bercanda? Merasa setelah ini akan jadi jauh? Tidak bisa seperti itu lagi, kan?" Aku tertangkap basah. Di antara semua temanku, hanya Lauhan yang paling mengerti aku, mengerti sampai ke dalam-dalamnya. Dari kecil sampai besar, dia seperti punya kemampuan membaca pikiran. Sebaliknya aku, pada dasarnya jarang bisa menebak apa yang dia pikirkan. Lauhan mencuci piring sampai bersih, dengan cekatan memasukkannya ke dalam baskom. Sambil tertawa berkata, "Aku memang jadi perempuan, tapi bukan berarti mati. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Aku jadi perempuan, setelah ini hubungan kita jadi ada jarak. Jadi laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan, kan? Omong kosong. Kalau kamu mau minum sekarang, aku turun ke bawah belikan 2 lusin. Setelah ini kalau kamu mau cari teman untuk menendang tempat sampah, telepon aku saja." Ucapan ini membuatku berdiri di tempat. Tertegun cukup lama. Aku melihat wajahnya yang tersenyum, tertegun sejenak. Dalam hati tiba-tiba tercerahkan. Benar, Lauhan tetap Lauhan. Dragon juga tetap Dragon. Secara tidak sadar dalam hatiku berpikir, setelah Lauhan jadi perempuan. Kenangan masa lalu bersama teman-teman, susah senang bersama, merangkul bahu, semua itu sudah jadi masa lalu. Lauhan mencuci piring sampai bersih, menatapku sambil tersenyum, melepas sarung tangan karet. Tiba-tiba berkata, "Sudah mengerti? Oh iya. Kamu masih ingat tidak dulu minum-minum sama Dragon, Xiao Cui Hua, dan Lao Shen? Dulu Lao Shen mabuk terus bertingkah aneh. Saat itu hatiku senang." Sambil terkekeh aku berkata, "Ingat, Lao Shen setelah minum malah bertingkah aneh, padahal dia orangnya pendiam. Setelah minum malah jadi berani." Lauhan memanggilku, tiba-tiba dengan misterius mendekatiku. Berbicara padaku, "Oh iya, kamu masih ingat tidak waktu itu di meja minum? Kita ngomong apa?" Aku bertanya, "Apa?" Lauhan mendekat ke telingaku, berbisik pelan, "Siapapun yang jadi perempuan, harus kasih abang tidur duluan." Wajahku langsung pucat pasi, melihat Lauhan. Dia tertawa terbahak-bahak, memegangi perutnya sambil berjongkok di tanah, seolah hampir kehabisan napas karena tertawa. "Hahaha, kenapa? Apa yang kau lihat? Kau benar-benar ingin meniduriku? Haha, ini sudah jam berapa? Masih bercanda tentang ini? Tidak terasa dingin jika itu hilang?" Aku berdiri tegak. Dengan kepala panas, aku tertawa dingin dan jatuh di ruang tamu. "Haha, kau pikir aku tidak berani?" Lauhan mengibaskan tangannya dan keluar dari dapur. "Hei tertawa, kau berani?" Aku mencibir. Berpura-pura meraih dan menggenggam pergelangan tangannya, lalu menariknya ke arah sofa. Dia tidak panik, tersenyum tipis dengan wajah tertutup, sampai aku menjatuhkannya di sofa. Mencengkeram kedua pergelangan tangannya yang dingin, barulah dia tertegun, aku baru sadar dan mulai bingung.
Apa yang sedang kulakukan? Meskipun Lauhan masih Lauhan yang dulu, dia sekarang adalah seorang wanita. Tapi aku tetap memberanikan diri bertanya, kau menyerah atau tidak? Lauhan masih menatapku dengan linglung. Dia mengenakan sweater wol hitamku yang besar, sweater itu sedikit berantakan karena perkelahian, memperlihatkan sebagian besar kulit putih halus di bawah lehernya. Lehernya sangat jenjang, dengan sedikit pembuluh darah, saat itu. Tiba-tiba sebuah pikiran melintas di benakku, kalung pasti terlihat sangat bagus di leher ini. Kami berdua tetap dalam posisi ini. Aku seperti reinkarnasi dari Qi Ji Guang, punggungku mulai terasa dingin dan lembab, seolah-olah aku berkeringat dingin. Suasana mulai membeku, aku menatapnya dengan mulut berkedut, sejujurnya. Aku sangat berharap Lauhan bisa memberiku jalan keluar seperti biasanya, misalnya dengan bercanda mengatakan, jangan main-main, aku mau tidur, atau semacamnya, lalu aku bisa dengan tenang dan acuh tak acuh. Turun darinya, dengan sangat alami dan normal. Seperti sedang bercanda dengan teman, tapi dia tidak, dia terus menatapku dengan linglung. Dan matanya sangat besar, berair, seolah bisa berbicara. Aku baru lulus SMA, berusia 20 tahun, aku ingin turun darinya seperti pengecut. Mengatakan, maaf, kau menang, tapi aku tetap menegakkan leherku tanpa bergerak. Saat ini, aku sangat ingin mencekik diriku sendiri, atau segera ada seseorang yang mencekikku. Seperti meme, belasan gambar kartun berubah-ubah, tapi intinya sama saja. Aku menganggapmu saudara, tapi kau malah mau online? Keheningan menyelimuti selama belasan detik. Atau mungkin 1 jam. Sedang memikirkan bagaimana memecahkan rekor yang buruk ini. Lauhan berpikir sejenak, lalu bertanya ragu-ragu, bagaimana kalau kau beli kondom? Mendengar itu, aku melompat kaget seperti tersengat listrik, berdiri di samping sofa. Suaraku bergetar, beli. Beli apaan? Beli apaan? Suaraku seperti IHO, gelap gulita. Lauhan akhirnya tidak tahan, menyembunyikan wajahnya di sofa, seluruh tubuhnya mulai bergetar. Aku melihatnya gemetar di sana, sedikit linglung, menyadari bahwa aku telah dipermainkan lagi. Hatiku lega, tapi ada sedikit rasa kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Aku menghela napas. Aku duduk di sebelahnya. Lauhan tertawa selama hampir beberapa menit, akhirnya berhenti. Dia berbaring di sofa tanpa tertawa, menatap langit-langit dengan bingung. Orang asing. Coba katakan, apakah aku sudah menjadi wanita? Laporanku lesu. Lalu kau mau jadi apa? Kau mau jadi anjing pudel? Lauhan menatap langit-langit. Berpikir keras, terutama tidak ada perasaan nyata. Rasanya seperti mimpi. Bagaimana bisa seorang pria besar tiba-tiba berubah menjadi wanita? Aku menunduk dan terdiam. Dia terus bergumam, Dragon tidak mengerti. Dia juga merasa tidak masalah. Dadai merasa menjadi pria atau wanita sama saja. Tikus itu jenius. Kurasa dia sudah berpikir bolak-balik selama beberapa hari ini. Tapi dia juga tidak mengerti. Aku juga tidak pernah merasakan kenyataan. Ini pasti mimpi. Mencoba lelucon apa? Tapi tadi kau duduk di atasku, ekspresimu sangat panik. Rasanya seperti aku akan menidurimu. Aku baru tiba-tiba sadar. Aku sudah menjadi wanita. Dengan lemah aku berkata, justru kau yang panik. Siapa yang mau meniduri siapa? Lauhan terdiam lagi. Aku duduk di sofa selama 10 menit. Akhirnya aku tidak tahan dan menoleh untuk melihatnya. Ternyata Lauhan sudah tertidur dengan tenang. Aku tertegun lagi untuk waktu yang lama, juga tidak bisa membiarkannya di sofa. Awalnya ingin menggendongnya ke kamar, tapi tidak bisa melakukannya untuk waktu yang lama. Mungkinkah dia pura-pura tidur? Aku dengan gugup memperhatikannya selama mungkin 5 menit, dia terus bergerak dan berbalik. Aku merasa sedikit bodoh. Aku hanya takut dipermainkan, sambil tersenyum pahit menggelengkan kepala. Aku berdiri dari sofa. Lauhan berbaring miring di sofa, wajahnya menghadap sandaran. Cahaya biru dari luar jendela menyinari lehernya. Kulitnya berwarna biru, berkilau, seperti transparan. Aku menahan lekukan kakinya dan ketiaknya, mengangkatnya. Tubuhnya sangat ringan di luar dugaan. Dan sangat lembut. Dia meringkuk di pelukanku, mengeluarkan aroma mint dari sabun mandi pria di rumahku. Aku juga mencium aroma tubuh yang samar-samar. Aku mencoba menahan napas untuk tidak menciumnya lagi. Aku menggendong Lauhan melintasi ruang tamu. Menuju kamar Longge, menendang pintu dengan kaki. Setelah beberapa detik, Longge dengan rambut putih acak-acakan seperti sarang burung, tanpa berdandan, melirikku, lalu langsung menuju komputer. Aku tidak berbicara dengan Longge. Ranjang di kamar berada di dekat dinding. Lauhan masih tidur nyenyak. Aku menggendong Lauhan ke sisi ranjang Longge, menempatkannya di sisi paling dalam dekat dinding. Dia berbalik. Meringkuk sedikit. Setelah aku bangun, aku membuka sedikit celah jendela di ambang jendela. Sekalian menyebarkan bau asap di ruangan. Setelah menyelesaikan semua ini, aku menoleh. Saat ini seharusnya Longge mencapai level bos. Dia menekan satu tombol, langsung melepaskan kedua tangannya dari keyboard, mengulurkan tangan dan menjentikan abu rokok. Aku juga ketagihan rokok,
Berjalan ke sisi Longge, mengambil kotak rokok dari meja. Mengambil sebatang rokok, melempar kotak rokok di atas meja dengan santai, menyalakannya dan menghisapnya dalam-dalam. Kemudian aku diam-diam memperhatikan Longge bermain game. Longge dengan cepat menarik setengah selop rokok dari bawah meja. Mengeluarkan satu kotak dan melemparkannya kepadaku, lalu terus mengetuk-ngetuk keyboard. Aku mengambilnya dan memasukkannya ke dalam saku. Memadamkan puntung rokok di kotak kaleng di meja komputer, menasihati Longge, kurangi merokok. Tidurlah lebih awal. Longge menatap layar dan mengangguk. Rambut putih Longge diterangi oleh cahaya layar. Seperti dilapisi lapisan perak, mata yang memiliki bekas luka itu bersinar, menatap tajam ke layar. Matanya tidak berkedip. Sekarang aku baru menyadari bahwa tubuhnya memang jauh lebih kecil. Dulu mereka berdua berdekatan di rumahku. Tidak mungkin lagi menyilangkan kaki seperti itu. Tiba-tiba aku merasa sangat bingung. Jika aku mengajukan permintaan kepada Longge. Sesuai dengan temperamen Longge, seharusnya dia tidak akan menolak, kan?